Shalom, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, dalam perjumpaan kita kali ini secara berseri saya akan menyampaikan tokoh Alkitab bernama Ayub yang terambil dari kitab Ayub. Nah, dalam membahas kitab Ayub ini saya tidak membahasnya pasal demi pasal, tetapi konsep demi konsep tokoh-tokoh manusia yang ada di dalam kitab Ayub, yaitu Ayub sendiri, Elifas, Bildad, Sofar, dan Elihu. Dalam perjumpaan pertama kali ini saya mengajak saudara untuk melihat bagaimana integritas hidup Ayub. Mari kita melihat Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 5. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Demikianlah firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mendengar dan membaca merenungkan firman Tuhan. Saudara, pertama kita lihat dulu kondisi kehidupan Ayub. Dikatakan saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Ia memiliki 7 putra dan 3 putri, dan terkaya di dunia timur karena memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina. Ia memiliki sangat banyak budak. Nah, siapakah Ayub? Ada yang berpendapat Ayub hidup pada zaman leluhur Israel, yaitu Abraham, Ishak, Yakub, sekitar 2100 sampai 1800 before Christ atau sebelum Masehi. Banyak ahli beranggapan bahwa tanah Uz terletak di sebelah tenggara Palestina dan Laut Mati atau di bagian utara Arab. Ada pula yang lain mengatakan bahwa tanah Uz terletak di bagian timur laut Danau Galilea dekat Damsyik. Jika kita melihat segala segi kehidupan Ayub, baik bisnis, keluarga, sosial maupun rohani, sepertinya sulit kita temui. Pada umumnya seseorang sangat rohani, biasanya ia tidak begitu berhasil dalam bisnisnya. Atau orang yang berhasil dalam bisnis dan pergaulannya luas sering berkompromi dengan nilai-nilai moral spiritualitasnya. Saudara, hampir menjadi anggapan umum bahwa kekayaan tidak berbanding lurus dengan kesalehan dan kejujuran, sebab orang jujur dianggap sulit untuk menjadi kaya. Lagi pula, kekayaan dianggap bersifat tidak netral karena dapat membawa hati manusia menjauhi Allah. Dengan melihat kehidupan Ayub dapat kita katakan bahwa kekayaan bukanlah dosa dan bisa diperoleh bukan dengan jalan dosa, karena kekayaan adalah berkat Tuhan juga. Perhatikan kembali Ayub 1 ayat 1, ada 4 kata digunakan yang menjelaskan kehidupan Ayub. Ayub saleh, Ayub jujur, Ayub takut akan Allah, dan Ayub menjauhi kejahatan. Takut akan Allah dan menjauhi kejahatan menjadi landasan kesalehan dan kejujuran Ayub. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, orang yang saleh diartikan sebagai orang yang taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah. Kesalehan ini ada pada diri Ayub. Saleh itu mengacu kepada integritas moral Ayub dan komitmen sepenuh hati kepada Allah. Jujur menunjukkan kebenaran dalam perkataan, dalam tindakan, dan dalam pikiran Ayub. Saleh itu berpasangan dengan takut akan Allah, adalah prinsip yang membuatnya jujur serta menjauhi kejahatan. Kesalehan adalah akibat dari orang takut akan Allah. Integritas moral adalah akibat dari orang memiliki integritas spiritual. Ayub sosok pribadi yang luar biasa. Sebagai orang tua beriman, Ayub menjadi imam bagi keluarganya.
bagi anak-anaknya, berdoa syafaat dan menguduskan anak-anaknya. Ia sangat memperhatikan kesejahteraan rohani anak-anaknya. Ia memperhatikan kelakuan dan gaya hidup mereka, berdoa agar mereka terpelihara dari yang jahat dan mengalami berkat dan keselamatan dari Allah. Bisa dipastikan saudara bahwa ia adalah seorang yang sangat sibuk dalam mengatur semuanya. Namun Ayub masih bisa menyeimbangkan urusan jasmani, yaitu aspek horizontal, dengan kehidupan rohani, aspek vertikal. Ayub menjadi contoh seorang ayah yang hatinya terarah kepada anak-anaknya dengan menyediakan waktu dan perhatian yang perlu agar mereka terhindar dari kehidupan yang berdosa. Bagaimana dengan kita, saudara? Jangan timpang dengan mengabaikan salah satunya. Keduanya itu penting untuk urusan duniawi dan sorgawi. Atur waktu kita untuk bekerja dan atur waktu kita untuk beribadah. Untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan batinia, jiwani dan rohani, harus kita perhatikan keseimbangan ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.